Akan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Keadaan kita baik, amin. Pagi hari ini cerah, ya, meskipun tadi malam hujan, tadi malam sampai pagi ini dingin, begitu ya. Tapi semuanya kita bisa syukuri, bisa sampai ke tempat ini, kita bisa berangkat dari rumah berjalan menuju tempat ini dengan keadaan baik, amin. Haleluya. Tadi kita menaikkan pujian bertemu muka dengan muka. Ya, karena kita percaya bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan, di situ ada pembaharuan hidup, di situ kita yang lemah dikuatkan. Kita di situ yang mulai kehilangan harapan, kita mulai menemukan harapan baru. Amin. Untuk itulah kita mengapa kita hadir dalam persekutuan ibadah, karena kita merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini juga bertemakan hal yang sama, perjumpaan dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan pada hari ini berjudul biarkan aku melihatmu. Ya, boleh tolong dibuka PowerPoint-nya, ada di desktop, saya taruh di situ PowerPoint. Biarkan aku melihatmu judulnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa setiap kita merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam perjumpaan dengan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan kehendaknya, Tuhan akan menyatakan rencananya bagi kita. Dan seringkali ketika dia menyatakan dirinya, menyatakan kehendaknya dan rencananya, itu menjadi tambahan kekuatan baru bagi kita dalam roh kita. Amin. Bapak Ibu di sini mungkin datang secara fisik, ya kan? Duduk, diam secara fisik. Tapi percaya atau tidak, kita memiliki roh. Karena itulah ketika kita membaca firman Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mengadakan perjumpaan dengan Tuhan, di situ roh kita dikuatkan. Meskipun kata Paulus, daging ini lemah, ya, daging ini lemah Bapak Ibu. Mungkin kalau kita disuruh ibadah, aduh males, bangun mesti pagi, ya kan biasanya bangun jam 8:30, jam 8 masih bisa tiduran. Sekarang harus bangun lebih pagi jam 6-an ya, untuk mandi, untuk ibadah, aduh males, melawan daging. Apalagi tadi malam, aduh capek tadi malam, pulangnya malam dari tempat kerja, ya kan. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, meskipun daging ini lemah, maka yang akan terjadi adalah roh kita akan dikuatkan, katakan amin. Karena itu firman Tuhan hari ini sangat penting Bapak Ibu. Saya mengambil kalimat sedikit puitis, biarkan mataku memandangmu. Boleh kita katakan sama-sama, 1, 2, 3. Biarkan mataku memandangmu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Biarkan mataku memandangmu. Di sini dimaksud adalah memandang kepada Tuhan. Biarkan mataku memandangmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini ada kaitannya dengan perjumpaan dengan Tuhan dengan mata. Mata. Kenapa sih mata? Ya, kenapa enggak telinga? Karena mata itu sesuatu hal yang penting. Nanti akan saya bahas. Kita baca dulu firman Tuhan. Boleh next slide-nya. Yang buka Alkitab, saya sarankan buka Alkitabnya, tapi yang punya handphone tidak apa-apa buka di handphonenya, tapi kalau mau lihat di slide juga oke. Kenapa saya sarankan buka Alkitab? Di situ Bapak Ibu bisa lihat satu perikop secara menyeluruh, memahami isi ceritanya, memahami konteksnya. Kalau cuman saya ambil sepenggal aja supaya mensingkat waktu. Ya, jangan jadi dibilang nggak usah datang ke gereja, ke gereja nggak usah bawa Alkitab. Udah ditampilin kok nanti di LCD. Ya ditampilin di LCD, tapi Bapak Ibu kan perlu memahami, betul? Nanti di rumah bisa direnungkan lagi, ya kan? Jadi bisa ketemu alamatnya di mana. Ya, kelurahan jadinya. Keluaran pasal 33 ayat 11. Kelurahan jadinya kan. Keluaran pasal 33 ayat 11. Saya ambil satu ayat saja, tapi Bapak Ibu diharapkan bisa baca secara menyeluruh satu perikop, satu pasal, supaya memahami konteksnya. Sudah kita baca bersama-sama? Oh belum, baik. Saya tunggu yang masih buka Alkitabnya. Keluaran
pasal 33 ayat yang ke-11. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Udah dapat ya? Oke. 1, 2, 3 ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya, kemudian kembalilah ia. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dikatakan di ayat ini, Tuhan berbicara kepada Musa dengan apa? Berhadapan muka dengan muka, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berhadapan muka dengan muka. Bisa gak Tuhan berbicara kepada Musa melalui angin? Bisa. Bisa gak Tuhan berbicara kepada Musa dalam mimpi? Bisa. Bisakah Tuhan berbicara kepada Musa lewat bisikan telinga yang hanya dia dengar? Bisa. Pertanyaannya, kenapa Tuhan berbicara kepada Musa harus muka dengan muka? Seperti pujian tadi. Kenapa itu pertanyaan yang penting? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini ada hubungannya dengan mata, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa mata? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tahu bahwa berhadapan muka dengan muka itu menjadi sebuah percakapan, sebuah pembicaraan yang lebih intim. Yang bisa lebih mengenal dari hati ke hati. Ini saya mau kasih pemahaman sedikit Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang sanggup melihat wajah Allah. Kalau kita belajar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satupun seseorang yang sanggup melihat wajah Allah. Kenapa? Karena Allah begitu kudus, karena Allah begitu mulia, sedangkan kita manusia rusak, sehingga ketika kita melihat wajah Allah yang kudus, maka kita tidak sanggup dan bisa mati. Firman Tuhan yang mengajarkan hal ini, bahwa ketika seseorang melihat Tuhan, wajah Tuhan, bisa mati. Maka kalimat ini, bertemu muka dengan muka, jangan dibilang, wah Musa udah lihat mukanya Tuhan langsung. Ini kalimat kiasan, kalimat figuratif, bukan berarti Musa ngelihat mukanya Tuhan langsung, bukan. Tetapi ketika berbicara seperti ini, Tuhan berbicara dengan Musa artinya pribadi dengan pribadi. Pribadi dengan pribadi. Lalu yang Musa lihat itu siapa? Ya Tuhan. Tapi bukan berarti wah mukanya Tuhan yang dilihat. Mukanya kayak gimana ya? Ya kan bukan begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mata, kembali lagi, mata itu merupakan hal yang penting bagi manusia. Amin. Coba boleh next. Mata. Bapak Ibu, kalau kita mati lampu, gelap semuanya kan. Untungnya masih ada lilin, ya kan langsung cari lilin, cari korek. Ya cari handphone yang bisa dinyalain, cari apalah senter yang bisa dinyalain, begitu ya. Kita langsung cari pertolongan pertama. Kenapa? Karena kita tidak melihat. Kenapa kita begitu paniknya kalau mati lampu? Karena kalau kita nggak melihat sesuatu, kita takut. Ada ketakutan, meskipun ya saya nggak takut setan, ngapain takut setan? Oh saya nggak takut kegelapan, ngapain takut kegelapan? Tapi respon kita menunjukkan bahwa kita tidak ingin dalam situasi seperti itu, betul nggak? Kalau misalnya mati lampu, jebret, ini nih yang saya pengen. Pasti responnya bukan cari lilin, ini dia nih yang saya pengen, langsung ke kamar tidur, begitu ya. Tapi kan situasinya kita nggak suka, karena kita nggak lihat apa-apa. Aduh, mau lihat ini ntar nggak bisa, mau ngambil ini jadi susah. Ntar kalau misalnya ini gimana nih? Mau kesini ntar kesandung, nabrak, ya kan? Karena mata kita tidak bisa melihat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manusia memiliki mata. Mata ini sangat penting, di mana mata ini mendapat dari mata kita melakukan suatu judgement, penilaian terhadap sesuatu. Makanya kan ada istilahnya kan, dari mata turun ke hati. Orang melihat jadi
suka. Kan ini biasanya kalimat puitis ini dipakai kalau orang yang lagi kasmaran gitu kan, dibilang dari mata turun ke hati, bilang gitu ya, dibilang jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Dari mata, kenapa? Karena ngeliatnya, wih bagus, oh dia cantik, oh dia ganteng, oh dia penampilannya rapi, dia penampilannya necis gitu ya. Situ jadi suka. Wah penampilannya jelek, penampilannya nggak rapi, penampilannya semrawut, nggak suka. Dari mata kita melakukan penilaian. Bahkan ada kalimat slogan lain adalah jangan menghakimi hanya melihat dari sampulnya. Kalau bahasa Inggrisnya don't judge book but by its cover. Jangan menilai sesuatu hanya dari covernya saja. Kenapa? Karena manusia itu sudah cenderung menilai sesuatu baik buruknya dari hanya melihat. Nah, ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tahu bahwa peranan mata ini sangat penting, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu Tuhan menampakkan dirinya supaya dilihat. Meskipun itu belum tentu wajahnya Tuhan. Hanya dirinya yang dilihat, supaya apa? Supaya manusia yang melihat dia memiliki penilaian siapa itu Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab, Tuhan itu berkali-kali menampakkan dirinya dalam suatu rupa yang bisa dilihat oleh mata kepala manusia. Contohnya ada berbagai macam contoh. Tuhan menampakkan dirinya dalam rupa malaikat. Tuhan menampakkan dirinya pernah dalam rupa tentara Allah yang maha tinggi. Pernah. Tuhan pernah menampakkan dirinya dalam bentuk semak yang terbakar tapi tidak hangus. Pernah. Tuhan menampakkan dirinya supaya dilihat dalam berbagai rupa, dalam berbagai bentuk, karena Tuhan tahu mata manusia memiliki peranan khusus dalam memahami siapa Tuhan itu. Boleh next slide-nya? Faktanya memang begitu. Manusia memiliki kecenderungan untuk menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat. Misalnya contoh ya, kita beli makanan. Terus makanannya diantar lah, biasa kan kayak lagi PSBB misalnya begitu ya. Pesan online. Kalau online kan kita nggak bisa lihat makanannya kayak gimana ya kan? Hanya lihat dari gambar menu yang dikasih di handphone ya, di aplikasi. Kita pesan, ternyata makanannya ya beda, berantakan. Ya entah faktor si pelayan yang ngasihnya nggak beres atau yang nganternya nggak beres juga. Pokoknya datang berantakan aja. Padahal waktu beli, oh ini kayaknya enak nih ya. Ini kayaknya enak, lagi murah nih, lagi diskon, pesen. Ya kan, pesen aja, lagi murah kok. Diantar, pas dibuka berantakan. Campur semua di situ. Gak enak dilihatnya. Pasti yang penilaian pertama apa? Ih, makanannya kok kayak gitu ya? Berantakan gitu jijik ah. Langsung bilangnya kayaknya gak enak, bentuknya aja udah begitu. Gimana rasanya? Betul ya? Sering gak tuh kayak gitu Bapak Ibu? Sering kan? Bentuknya aja kayak begitu, gimana rasanya? Kalau kita beli makanan di warteg, di warung makan, warung nasi, warung padang, kita lihat bersih gak? Kotor, bentuknya aja kotor, gak enak pasti udahlah, nggak usah beli di sini, betul gak? Kalau misalnya kita di food court, banyak pilihan makanan, pasti kita liatin satu-satu yang mana yang menarik, yang mana yang kayaknya enak. Padahal kita belum tahu mau makan apa. Kita nggak tahu makan apa, kita liatin dulu satu-satu nih. Yang mana yang enak ya? Kita ngeliatin, kita nyobain nggak Bapak Ibu? Enggak, kita baru ngeliat. Tapi dari melihat itu kita menentukan yang mana akan kita makan. Kita ngeliatin yang mana yang kelihatannya enak ya. Ini ayam goreng biasa aja. Ini ayamnya ditepung, kayaknya enak nih. Tapi yang ini ayam ini nih mentega nih. Ini aja nih kayaknya enak daripada yang ini kering. Kita dari melihat. Gak ada kita bilang gini, bang cobain dikit dulu bang, ini kayaknya gak enak nih. Cobain dulu ya. Terus kesini cobain dulu, baru kita menilai. Berdasarkan yang mana yang enak baru kita beli.
Bang, saya nggak mau beli kalau saya nggak cobain yang enak, saya mau bandingin dulu nih. Ada gitu? Enggak. Dimarahin iya. Dipanggil security, diusir. Pak, ini nih ngaco nih, masa mau dicowel ayam saya? Ya kan? Dari melihat kita menilai sesuatu. Kita bilang, oh ini enak, padahal belum tentu enak. Saya pernah beli makanan di sekolah, saya kan kerja di sekolah ya guru. Dekat situ ada warteg. Saya sering beli di situ, ya sering lah. Dan karena menunya nggak itu terus, berganti-ganti begitu. Suatu kali tempat jual makanan ini jual katanya sih salmon. Saya tanya ini apa? Salmon. Salmon. Saya lihat, kayaknya enak ya. Salmon kayaknya enak nih. Saya liatin, diapain? Oh digoreng salmonnya. Jadi digoreng tepung, tapi bukan tepung yang tebel begitu Bapak Ibu, bukan tepung yang kayak tepung roti, bukan, tepung biasa aja. Jadi digoreng dengan tepung. Kayaknya enak nih, bayangin kan. Rasanya pasti begini nih, begini diliatin, bayangin. Yaudah Bang, Mbak, beli ini, pakai ini. Pas beli nyampe, wah ini udah lapar banget kayaknya, apalagi udah lapar Bapak Ibu ya, lapar. Pas ngeliat, pas buka-buka, wah ini enak nih. Pas makan, colekan pertama ternyata salmonnya itu masih basah. Jadi luarnya doang kering, coklat, dalamnya basah. Pas saya makan tuh kayak, kok aneh ya, benyek-benyek gitu. Ini saya makan daging mentah udah mateng, terus begini, tahu ya makan ikan mentah ya, kadang kan begitu ya. Apa ini rasanya ini? Jadi yang tadinya saya nafsu saya makan tuh tinggi sekali, lapar begitu. Wah, langsung tiba-tiba langsung apa ya bahasanya, begah gitu ya, enak, mual. Aduh. Cuman sayang udah dibeli. Saya nggak biasa buang makanan Bapak Ibu. Jadi saya kalau udah makan udah begini tuh, aduh, gitu kan, saya lanjutin Bapak Ibu, sampai salmon itu tinggal setengah, udah nggak kuat, saya nggak makan lagi, saya tinggalin setengah salmonnya, udah nasinya aja deh saya makan, akhirnya saya makan itu sama sisaan sayur kan udah tadi udah makan setengah ya, kemakan setengah gara-gara nutupin salmon tadi udah benyek-benyek gitu biar nggak terlalu enak, saya makan sayurnya banyak gitu. Sayurnya udah hampir habis, tinggal nasi masih banyak, salmon saya pinggirin. Akhirnya makan nasi sama sisa sayur yang tadi udah saya ambilin banyak itu. Tapi ujung-ujungnya kan ya makan sayur ujung-ujungnya habis duluan daripada nasi, makan nasi bingung juga ya Bapak Ibu ya. Saya makan nasi doang jadinya, nggak ada apa-apanya. Aduh, akhirnya nggak habis. Akhirnya kenyangnya bukan karena kenyang di perut, kenyangnya hanya karena ya kesel ya, nggak sesuai ekspektasi. Awalnya saya ngeliat salmon itu enak itu, wah enak ini, pas dimakan nggak enak. Kadang apa yang kita lihat itu nggak sesuai dengan realita. Makanya kan ada istilahnya jangan menilai sesuatu berdasarkan dari sampulnya saja. Orang bisa kelihatan rapi tapi ternyata jahat. Bapak Ibu kalau pergi hati-hati naik Mikrolet, naik Kopaja, naik Metro Mini, ada orang rapi sekali, pakai sepatu, pakai batik, tangan pendek, pakai tas ransel. Belum tentu dia mau kerja dan rapi baik begitu. Copet bisa loh, hati-hati loh. Justru malah copet bisa lebih rapi daripada orang yang mau kerja. Orang kerja rata-rata malas pakai sepatu kan, pakai sendal. Saya kerja pakai sendal, pergi. Di sana baru ganti sepatu. Tapi kalau copet dia rapi loh. Kadang saya mikir nih, kalau misalnya saya nggak tahu itu copet ya, ini orang nggak takut kecopetan apa jangan-jangan itu copet padahal ya kan. Ini orang nggak takut kecopet apa rapi begini dari ujung ke ujung, jangan-jangan dia copetnya padahal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menilai sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat, belum tentu penilaian kita itu benar. Karena memang apa yang kita lihat itu hanya berdasarkan fisik, belum tentu realitanya dan keseluruhannya apa yang kita lihat itu benar.
Tapi namanya manusia Bapak Ibu, kita tidak bisa pungkiri. Kalau kita hitung ya berapa persen, mungkin lebih dari 50% penilaian kita jatuhkan berdasarkan apa yang kita lihat. Betul gak? Makanya kalau kita nonton berita nih kan, kadang kita nonton cuman screenshotan nih, dikirim ke grup, screenshot, foto, tulisan. Kita langsung bilang, wah ini kan di sini nih, kemarin aku padahal bukan di situ. Kita langsung menilai saja berdasarkan apa yang kita nggak tonton sebentar, tunggu mencari realitanya bener apa enggak. Kita hanya lihat langsung berikan penilaian. Kan ada yang gitu ya. Dikirimin foto. Wah, ini nih sudah mulai nih kayak gini nih terjadi. Padahal itu cuman editan, kita nggak cari tahu. Jadi manusia punya kecenderungan itu melihat langsung ambil penilaian. Langsung bilang ini buruk, ini bagus. Itu kecenderungan manusia, lebih dari 50% pasti manusia melakukan itu dalam kehidupannya setiap hari. Nah, kenyataan ini Tuhan mengerti betul bahwa manusia penilaiannya akan jatuh berdasarkan apa yang dia lihat. Karena itu Tuhan mengerti betul supaya manusia memahami siapa Tuhan, siapa dirinya. Karena itu dia menampakkan dirinya kepada manusia. Boleh next sedikit? Ada istilah di dalam Alkitab, bukan dalam Alkitab maaf. Dalam teologi Kristen, teofani. Teofani itu adalah Allah. Allah itu roh Bapak Ibu. Manusia tidak bisa melihat Allah. Karena Allah itu roh. Mata kita ini tidak bisa melihat apa yang di balik semua ini. Manusia tidak bisa melihat roh. Roh itu tidak terlihat. Tapi Allah menyatakan dirinya, menampakkan dirinya yang semula adalah roh menjadi suatu wujud yang dapat dilihat oleh manusia. Itu namanya teofani. Tapi bukan dalam mimpi Bapak Ibu. Dalam kenyataan. Bapak Ibu kalau nggak salah minggu lalu Bapak Gembala, kayaknya minggu lalu saya masih ingat sekali, menceritakan tentang, sedikit menceritakan tentang Yakub. Ingat? Yakub yang bergulat dengan Tuhan dalam bentuk malaikat Tuhan di mana? Di tepi sungai Yabok. Ketika Yakub berjumpa dengan Tuhan dalam bentuk malaikat Tuhan, itulah teofani. Yakub tidak sedang bermimpi. Yakub nggak lagi tidur, baru dia melihat Tuhan, gitu enggak. Itu beneran Tuhan di situ, dia sentuh, dia raba, dia pegang. Itu realitanya. Tuhan menampakkan dirinya. Itulah yang disebut teofani. Ketika Musa melihat semak terbakar tapi tidak hangus, Musa tidak sedang bermimpi. Waktu itu Musa lagi sedang menggembalakan, dia melihat itu, lalu dia penasaran, dideketin. Itu benaran, disebut teofani. Jadi Allah menyatakan dirinya dalam sesuatu yang terlihat oleh mata, bukan di mimpi, tapi kenyataan itu disebut Kenapa Tuhan menyatakan dirinya? Tadi, karena Tuhan mau supaya orang yang melihat dia memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Kenapa harus dalam bentuk yang lain? Karena kalau manusia lihat wujud Tuhan yang sebenarnya, manusia tidak sanggup. Manusia bisa mati karena dia sangat kudus. Bahkan Tuhan waktu menampakkan dirinya kepada bangsa Israel dan kepada Musa di atas gunung Sinai, Tuhan tidak menampakkan dirinya yang sebenarnya. Tuhan menyatakan dirinya lewat apa? Api, lewat guntur, badai pada saat itu. Supaya apa? Supaya manusia tidak mati. Tapi kan begini ya, Tuhan bilang begini, ini manusia kalau nggak lihat saya, mereka akan salah paham. Mereka tidak percaya pada saya. Tapi kalau saya nggak menyatakan diri saya, kalau saya tidak menyatakan diri saya, dia tidak paham. Tapi kalau saya menyatakan diri saya yang sebenarnya, mereka mati. Karena itu Tuhan ambil jalan tengah. Saya menyatakan diri saya dalam bentuk yang lain supaya mereka nggak mati. Itu makanya Tuhan
menampakkan diri dalam konsep teofani berkali-kali dalam Alkitab Bapak Ibu. Berkali-kali, bukan hanya satu kali. Berulang kali. Nah, boleh next. Karena itu Tuhan menampakkan dirinya. Mengapa? Yang pertama, Tuhan menampakkan dirinya supaya percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan perlu menampakkan dirinya kepada Musa, kepada orang Israel supaya ada iman yang timbul dalam diri manusia. Kenapa? Waktu Musa ada hidup, Musa itu sudah hilang pengharapan Bapak Ibu. Bayangkan, Musa yang tadinya lahir lalu besar itu di istana Firaun sebagai seorang pangeran. Sesudah dia besar, dia membunuh seseorang penjaga lah begitu ya, penjaga budak. Karena dia membunuh, dia kabur keluar dari Mesir. Tinggallah dia di tanah Midian bertahun-tahun lamanya sampai dia menikah. Ya diputus pengharapan, dibilang saya tadinya pangeran, sekarang saya pengembara, penggembala domba. Tinggal bukan dengan mama kandung saya lagi sekarang, mama kandung saya dulu entah kemana. Saudara-saudara saya tidak bersama saya, orang yang bersama saya di istana juga tidak mendukung saya, sendirian Musa saat itu. Tapi ketika itu dia melihat Tuhan dalam wujud semak yang terbakar tapi tidak hangus. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya ada iman yang timbul. Dikembalikan iman itu. Allah menyatakan dirinya supaya iman timbul. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Allah menyatakan diri kepadamu, tidak harus lewat teofani. Ya, kalau Allah menyatakan dirinya bisa melalui hamba Tuhan yang menyampaikan firman, bisa melalui Alkitab yang Bapak Ibu baca, bisa melalui mimpi, bisa melalui siapapun hamba Tuhan yang Bapak Ibu ajak bicara, Anda bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya apa? Imanmu dikembalikan. Tuhan menampakkan dirinya bukan buat pamer Bapak Ibu. Bukan buat pamer. Tapi Tuhan menampakkan dirinya supaya apa? Supaya engkau yang sudah mulai meninggalkan Tuhan, mulai menjauh dari Tuhan, mulai luntur imannya, kembali kepada Tuhan. Karena kalau orang udah hilang kepercayaan itu susah dikembalikan. Coba deh Bapak Ibu, punya teman, cobalah. Saya nggak tahu, mungkin sudah pernah mengalami, punya teman atau mungkin kerabat sendiri, atau mungkin saudara kandung sendiri, keluarga sendiri, yang sudah dipercaya gitu ya, ternyata menipu Anda. Mungkin pernah, saya tidak tahu. Menipu Anda, lalu Anda kecewa dengan dia, yang Anda pikir bahwa, saya selama ini udah percaya sama dia, saya dikhianati, saya dibohongi, saya difitnah, saya ditipu. Cobalah untuk kembalikan kepercayaan Anda kepada orang itu. Pasti susah. Karena sudah percaya lalu mulai tinggalkan itu, untuk kembalikan percaya itu susah. Itu yang dialami oleh Musa. Musa di Mesir. Hilang pengharapan dia. Tadi dia mau tolongin kan bangsanya dia. Alkitab bilang dia mau menolong bangsanya sendiri. Karena Musa di situ sudah paham bahwa dia itu bukan orang Mesir. Dia orang Yahudi, orang Israel. Tapi ketika dia mau tolong, apa yang terjadi? Dia malah dia mengungsi. Mengungsi ke tempat lain, akhirnya apa? Ya, gimana saya mau tolong, saya gak bisa lagi. Saya tadinya udah berharap dengan peranan saya bisa tolong ini teman-teman saya, bangsa saya, satu leluhur kami. Tapi gak bisa. Karena itu Tuhan menampakkan dirinya, ya, supaya Musa percaya, mengembalikan iman. Dan supaya percaya bahwa dia adalah Tuhan yang besar. Seringkali kan Bapak Ibu kita kan gak percaya ya sama Tuhan.
Pasti kan ngomong gini, udahlah Pak Gembala, saya nggak percaya lagi lah bisnis saya, usaha saya bisa dipulihkan. Sudahlah Pak Gembala, saya udah pasrah, saya nggak percaya lah anak saya bisa kembali kepada Tuhan. Kenapa? Belum melihat. Tapi kalau sudah melihat kuasa Tuhan, Tuhan menyatakan ini loh aku kembalikan, pasti langsung percaya. Tuhan, saya percaya. Tuhan, saya yakin sekarang bahwa Engkau sanggup, Engkau masih bisa melakukan segala perkara. Karena Tuhan menyatakan dirinya. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah sampai seperti ini. Bapak Ibu, Tuhan itu sedang menampakkan dirinya di hadapan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mungkin gak terlihat secara mata Bapak Ibu, tapi Tuhan sedang menyatakan dirinya melalui firman yang Bapak Ibu tiap minggu dengar. Tuhan sedang menyatakan dirinya lewat apa? Lewat lagu rohani yang Bapak Ibu tiap hari dengar. Tuhan sedang menyatakan dirinya lewat apa lagi? Lewat Pak Gembala, Ibu Gembala, hamba-hamba Tuhan yang sharing firman Tuhan, yang ngobrol dengan kita semua yang ada di tempat ini. Tuhan sedang menyatakan dirinya. Karena itu Bapak Ibu tangkap itu dan bilang, Tuhan, ini dari Tuhan. Aku percaya. Sekarang aku mau lebih percaya kepada Engkau. Mari tangkap itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Nah, kenapa Tuhan menampakkan dirinya? Yang kedua. Boleh next lagi yang kedua. Allah menampakkan dirinya. Kenapa? Karena Israel butuh sosok Tuhan pada saat itu. Bayangkan orang Israel ketika mereka masuk ke Mesir, ya, itu tadinya masih keluarga inti dari Yakub. Yakub dan 12 anaknya masuk ke tanah Mesir. Anak-anaknya udah punya istri, juga udah punya anak. Jadi Yakub tuh udah punya cucu. Mereka berbondong-bondong masuk ke Mesir. Itu mungkin jumlahnya masih puluhan lah. Tapi 400 tahun mereka tinggal di Mesir. Dia mengalami perbudakan, mengalami pergolakan secara budaya dan agama di Mesir. Apa yang terjadi? Dikatakan bahwa pada saat itu, selama 400 tahun orang Israel ada di Mesir, apa yang terjadi? Orang Israel itu tidak melihat Tuhan, orang Israel itu tidak mengenal Tuhan, orang Israel tidak menyembah Tuhan. Tapi yang mereka lihat adalah dewa-dewanya orang Mesir. Orang Mesir menyembah Osiris, menyembah dewa Ra, dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu. Orang Israel akhirnya memandang bahwa itulah Tuhan. Selama 400 tahun bayangkan Bapak Ibu, itu bukan waktu yang sebentar. Cobalah Bapak Ibu, lahir dalam agama yang lain. Lahir dalam agama yang berbeda, bukan Kristen. Ketika sudah dewasa, disuruh pindah agama, pasti susah. Karena sudah dari kecil memegang suatu keyakinan. Ketika dewasa untuk berpindah keyakinan, pasti bilang begini, saya dari kecil udah begini kok. Betul ya? Itu kenyataannya. Karena itu Tuhan menampakkan dirinya dalam kemahakuasaannya yang besar supaya membuat orang Israel takjub dan bilang ini Tuhan. Bayangkan orang Israel kehilangan sosok Tuhan itu Bapak Ibu. Udah kehilangan sosok Tuhan. Udah gak kenal siapa Yahweh, siapa Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, sudah tidak kenal. Karena itu Tuhan menampakkan dirinya supaya konsep bertuhan, konsep tentang siapa Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub itu mereka dapatkan kembali. Susah. Seperti seorang anak yang dari kecil tidak mengenal ayah, ketika dia bertumbuh sampai dewasa, dia tidak tahu ayah itu seperti apa. Ayah itu gimana sih? Apa sih ayah itu? Siapa sih ayah saya? Bagaimana menjadi seorang ayah? Nanti akan perilakunya akan berpengaruh ketika dia menjadi ayah. Karena dia tidak tahu bagaimana menjadi ayah, karena dia tidak pernah punya ayah. Dan Tuhan tidak mau Israel seperti itu. Tuhan gak mau Israel hidupnya bengis, hidupnya tidak
tidak beraturan. Karena itu Tuhan mau orang Israel memiliki sosok Tuhan. Tuhan yang dekat, Tuhan yang agung, Tuhan yang dipenuhi kekudusan, Tuhan yang baik, Tuhan yang teratur. Itu konsep tentang Tuhan itu dibangun ketika Tuhan menyatakan dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ingin mengenal Tuhan. Kita ingin dekat dengan Tuhan. Kita ingin tahu siapa Tuhan itu sebenarnya, bagaimana sikapnya, bagaimana karakternya Tuhan, apa rencananya Tuhan, apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Kita bisa mengenal itu kalau kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya berdoa supaya kita semua di sini pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah konsep yang salah menjadi benar. Perjumpaan dengan Tuhan akan membawa kita memahami siapa Tuhan. Yang tadinya kita hidup dengan cara kita, yang tadinya kita hidup dengan pola pikirnya kita rubah konsep itu menjadi konsepnya Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu menunjukkan kejadian yang hebat agar Israel membangun pemahaman tentang konsep yang benar akan Tuhan. Contohnya nih Bapak Ibu ya, kalau ada orang tim surveyor ya, tim surveyor itu biasanya kayak harus ke lapangan gitu. Jadi misalnya dapat laporan, disuruh menilai sesuatu, ya menilai sesuatu tempat, bangunan, tanah begitu ya, harus dinilai bagaimana, nilainya bagus atau enggak, nilainya seberapa, kelemahan kelebihannya apa. Itu nggak bisa hanya berdasarkan tulisan. Itu harus datang terjun ke lapangan, lihat situasi lingkungan sekitar, lihat, lalu dinilai. Lalu setelah menilai bila mengatakan, oh tempat ini tuh begini deskripsinya. Harus terjun ke lapangan dulu. Terjun ke lapangan baru bisa membuat suatu konsep tentang suatu wilayah. Nggak bisa cuman dengar, cari di internet, nggak bisa. Mesti terjun ke lapangan langsung. Memahami langsung. Karena itulah Tuhan menampakkan diri supaya apa? Supaya orang Israel melihat langsung, oh Tuhan tuh maunya begini. Tuhan gak mau yang seperti ini. Tuhan rencananya itu begini. Makanya kan waktu Tuhan menuntun Israel dari Mesir ke Kanaan itu, Tuhan gak cuman menghilang begitu aja lalu selalu ngomong lewat Musa di telinganya Musa. Enggak. Tuhan menampakkan dirinya. Ingat di Sinai, dia menampakkan dirinya dan memberi hukum. Tuhan menampakkan dirinya melalui apa? Tiang awan, tiang api, supaya setiap hari 24 jam bangsa Israel selalu melihat Tuhan, memahami Tuhan, memahami Tuhan, memahami Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bisa jadi satu kali seumur hidup, bisa jadi perjumpaan secara ya mungkin kayak apa ya, bertemu kayak mendapat penglihatan di mimpi, bisa jadi satu kali seumur hidup. Tapi perjumpaan dengan Tuhan melalui persekutuan doa, berjumpa dengan Tuhan ketika kita menyembah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan ketika kita beribadah, berjumpa dengan Tuhan ketika kita baca Alkitab, itu sebaiknya setiap hari. Kalau kita ada hari-hari kita tidak berjumpa dengan Tuhan, berarti ada yang hilang Bapak Ibu. Roh kita itu butuh Tuhan. Roh kita itu haus akan Tuhan. Roh kita itu menginginkan, Tuhan aku ingin berjumpa dengan Engkau. Tuhan aku ingin melihat Engkau. Kalau kita ada hari-hari di mana kita tidak menemukan Tuhan, itu tanda tanya. Carilah Tuhan kalau begitu Bapak Ibu. Carinya harus lebih getol. Ini kalau udah nggak berjumpa dengan Tuhan, ya, udah nggak bertemu dengan Tuhan, tambah lagi sibuk dengan kegiatan, udah sibuk nggak ketemu Tuhan, lama-lama makin nggak dicari lagi. Wah itu bahaya, bahaya Bapak Ibu. Maka saya harus bilang,
Orang Kristen seharusnya setiap hari mengadakan perjumpaan dengan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, katakan kepada dirimu sendiri, kalau Anda tidak bertemu dengan Tuhan, setiap hari, ada satu hari tidak bertemu dengan Tuhan, itu coba tegur diri sendiri. Tegur diri sendiri. Karena roh kita itu haus, roh kita itu butuh Tuhan. Kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan, bagaimana roh kita bisa dicukupi keperluan dan kebutuhannya? Kalau kita tidak makan satu hari aja lapar, bagaimana roh kita? Bagaimana roh kita yang tidak berjumpa dengan Tuhan? Karena sama seperti tubuh kita ini butuh makanan, sama seperti itu roh kita pun membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, boleh next. Perjumpaan secara teofani tadi. Perjumpaan secara teofani itu mungkin bisa dialami oleh segelintir orang. Tapi tidak harus bilang gini, Tuhan, kenapa saya belum pernah melihat Tuhan muka dengan muka, melihat langsung seperti Musa melihat semak yang tidak hangus terbakar. Tuhan, aku ingin seperti Abraham yang bertemu dengan Engkau secara teofani. Tidak harus, tidak wajib hukumnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi orang Kristen bisa berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan di dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi jangan menjadi kecewa dan kecil hati. Iri dengan si A yang katanya sering melihat penglihatan dengan Tuhan di dalam mimpinya. Dengar baik Bapak Ibu. Tuhan pun ingin menyatakan dirinya kepadamu dengan cara yang berbeda, dengan cara yang spesial dan khusus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus itu gambaran sempurna untuk menjelaskan siapa Tuhan dan bagaimana keinginan dan rencananya. Kalau Bapak Ibu memaksa Tuhan untuk menampakkan dirinya dalam wujud yang seperti itu, badai, api dan segala macam, dengar baik-baik, engkau bisa mengenal siapa Tuhan cukup dari kehidupan Yesus dan dari Alkitab. Karena Kristus, Alkitab adalah penyataan diri Tuhan yang sempurna. Makanya Bapak Ibu, jangan menjadi berdoanya salah. Kalau Bapak Ibu berdoa karena si A bertemu dengan Tuhan lewat mimpi, bertemu dengan Tuhan dibilang secara teofani, lalu Bapak Ibu berdoa seperti itu, tapi nggak pernah baca Alkitabnya, nggak dibaca Alkitabnya, tidak membangun penyembahan mesbah pribadi dengan Tuhan, berdoanya pengennya kayak begitu, itu salah besar. Berjumpa dengan Tuhan itu bisa lewat ini, kenapa nggak dibaca? Berjumpa dengan Tuhan bisa setiap hari dalam persekutuan penyembahanmu. Kenapa tidak menyembah Tuhan? Doanya malah pengen kayak si A, itu salah. Konsepnya betul-betul salah. Yang harus dibangun adalah persekutuan dengan membaca firman, persekutuan dengan penyembahan dalam mesbah pribadi kita, itu yang harus dibangun. Berjumpalah dengan Tuhan lewat itu. Karena itu bisa Anda lakukan setiap hari, setiap waktu, dimanapun, kapanpun, terserah mau dimanapun. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang apalagi udah ada handphone, di handphone kita bisa baca Alkitab, nggak perlu bawa begini-beginian nih ke pasar, nggak perlu bawa beginian, misalnya contoh lagi ke bank ya, misalnya kan biasa suka ke bank ngambil tabungan pakai buku, misalnya begitu ya, untuk cetak buku, kan nunggu tuh, nggak perlu bawa begini sambil baca gitu ya, nggak perlu. Alkitab sekarang handphone udah ada. Jadi sebenarnya udah nggak ada alasan untuk tidak baca Alkitab. Bilang nggak bisa, masa bawa beginian ke bank? Iya memang, tapi handphone bukan ada. Masih aja ada alasan. Nggak beginilah, janganlah, nggak begitulah, nggak bisa lah, susah, nggak bisa. Ya kalau nggak bisa karena nggak pernah diusahakan. Bersekutu dengan Tuhan itu yang roh kita butuhkan. Perjumpaan dengan Tuhan itu yang roh kita butuhkan Bapak Ibu. Jangan salah berdoa ya. Jangan salah berdoa memintanya seperti si A yang melihat di dalam vision. Itu karunianya, biarkan itu menjadi karunianya. Karuniamu, setiap orang diberikan hak untuk berjumpa dengan Tuhan. Dalam penyembahan kita,
dalam merenungkan firman. Amin. Berjumpalah dengan Tuhan. Berjumpalah dengan Tuhan itu memberikan kita kesegaran rohani yang baru. Itu memberikan kekuatan ketika kita udah bilang, ya mau ngapain lagi sih hidup gua udah gak jelas ini. Ketika berjumpa dengan Tuhan, hidupmu dibugarkan. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau tidak akan lagi berkata hidupku tidak berguna. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau tidak akan lagi berkata keluargaku tidak ada harapan. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau tidak akan lagi berkata kesehatanku tidak ada harapan, tidak ada kesembuhan. Tidak akan berkata seperti itu lagi kalau engkau berjumpa dengan Tuhan. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau pasti akan mengatakan, aku pasti sembuh, keluargaku akan dipulihkan, anakku akan kembali kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Berjumpalah dengan Tuhan, karena Tuhan bisa ditemui kapanpun dan dimanapun. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap waktu, setiap hari, dimanapun. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya. Saya rindu kita menaikkan pujian yang tadi, bertemu muka dengan muka, tidak apa-apa dengan gitar saja. Mari kita naikkan dengan iman, menaikkan pujian ini dari hati kita dengan arahkan perhatianmu kepada Tuhan, mengatakan Tuhan, bertemu muka dengan muka, itu yang kami rindukan. Boleh dibantu oleh power slide-nya. Bertemu muka dengan muka, amin. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, rindu selalu diam dah. Sekali lagi katakan bertemu muka dengan muka. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan, ingin bertemu dengan Engkau. Karena roh kami haus, rohku haus, rohku ingin berjumpa denganmu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, merindukan-Mu. Sekali lagi katakan bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam. Oh Tuhan, kami merindukan kasih-Mu, berjumpa dengan-Mu Tuhan. Diam dalam bait-Mu. Ini yang kami rindukan, berjumpa dengan-Mu Tuhan, muka dengan muka. Di dalam persekutuan kami rindukan Engkau di sana. Ketika kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau di sana. Karena yang kami rindukan Tuhan, hati kami haus berjumpa dengan Engkau, melihat Engkau. Karena Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami yakin langkah-langkah kami penuh kepastian. Karena ketika melihat Engkau, kami kembali mengingat mengapa Engkau memanggil kami. Ketika berjumpa dengan Engkau Tuhan, kami mengingat kembali alasan kami hidup, alasan kami melayani Tuhan, alasan kami mengikut Engkau, alasan kami terus beribadah dan memegang keyakinan kami kepada Engkau. Tuhan, hari-hari kami begitu berat, kami tahu Tuhan tidak mudah, langkah kami pun berat ya Bapa. Tapi Tuhan, karena itulah kami merindukan berjumpa dengan Engkau. Karena Tuhan firman berkata, pikuklah kuk yang kuberikan kepadamu. Karena kuku itu ringan, kuku enak. Karena itu Tuhan kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Ketika Engkau hadir, ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami mengingat bahwa janji-janji-Mu begitu indah ya Tuhan. Dan Engkau akan menggenapi janji-Mu Tuhan sesuai dengan waktu yang terbaik yang Engkau berikan bagi kami. Sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa.
Biarlah ada perjumpaan setiap hari dengan Engkau, supaya ada pemulihan dalam kehidupan mereka, supaya ada pemulihan dalam rumah tangga mereka, ada pemulihan dalam usaha pekerjaan mereka, ada pemulihan bagi anak-anak dan cucu mereka yang meninggalkan Tuhan. Setiap suami mereka, suami dari sidang jemaat-Mu Tuhan yang belum datang beribadah, Tuhan Yesus Engkau tarik. Bagi para istri dari sidang jemaat-Mu Tuhan yang belum datang kepada Tuhan, Engkau yang tarik. Mungkin kami berdoa setiap hari dan mulai malas, mulai lelah untuk menaikkan doa ini kepadamu. Mulai lelah dengan pokok-pokok doa yang kami lihat belum ada ujungnya dan belum ada titik terangnya. Tetapi Tuhan Yesus, perjumpaan dengan-Mu Tuhan yang memberikan kami semangat yang baru, memberikan kami, mengingatkan kami tentang janji-Mu, dan kami akan terus berjalan Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, karena perjumpaan dengan-Mu begitu mahal. Perjumpaan dengan-Mu tidak bisa dibeli dengan uang. Perjumpaan dengan-Mu tidak bisa kami bayarkan dengan uang kami dan harta kami. Tapi perjumpaan dengan-Mu Tuhan bisa kami temukan ketika kami memberikan waktu, perhatian kami, menyerahkan hidup kami kepadamu, mengarahkan seluruh perhatian dan hidup kami kepadamu, dan tidak mengandalkan kekuatan kami. Disitulah kami bisa berjumpa dengan Engkau. Tuhan, ampuni kami kalau kami, Tuhan, mengandalkan kekuatan kami dan menganggap bahwa kami tidak perlu berjumpa dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini, detik ini, kami mau berbalik kepada Engkau, dan biarkan kami boleh selalu berjumpa dengan Engkau. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami bahwa dalam perjumpaan dengan Engkau, iman kami dikembalikan. Ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami betul memahami apa yang Engkau mau, apa rencana-Mu, dan siapa Engkau, Tuhan kami yang kami sembah. Tuhan, ini firman yang sudah hamba-Mu sampaikan. Ampuni hamba-Mu kalau ada kekurangan yang tidak sesuai dengan hati-Mu ya Tuhan. Kuduskanlah Bapa, sempurnakanlah ya Tuhan, supaya yang sudah disampaikan dan telah didengar oleh sidang jemaat-Mu Tuhan dimengerti, dipahami, dan boleh ditangkap menjadi rema. Ketika mereka pulang Tuhan, mereka membawa firman ini dan mereka lakukan, supaya hidup mereka diubahkan menjadi baru. Tuhan, sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan semakin mengenal Engkau dalam persekutuan mereka setiap hari, memahami Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba-Mu sudah selesai. Sempurnakanlah apa yang sudah disampaikan ini Tuhan, dan bekerjalah dalam kehidupan kami setiap hari. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang kusembah, yang kami sembah. Di tempat ini Engkau hadir. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.